Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Bung Adi Prayitno serta Bung Sulvan Lindan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini presiden yang punya segalanya gitu untuk memajukan Indonesia. Apa sih landasan dan dasar mereka mengatakan seperti itu? Oke, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Nah, jadi menurut saya satu hal aja, memang kalau kita bicara serius, pemerintah serius nggak? Yang serius itu cuma presiden. Ya, betul loh. Yang serius itu hanya presiden, menteri-menterinya habis itu lupa. Bicara dia ngolah-ngolah proyek-proyek lagi yang ada di kementerian dia. Waduh. Udah apa yang dilakukan oleh presiden itu datang ke daerah, kemudian mengharapkan ada perubahan, itu nggak terjadi. Makanya kita kan mengharapkan Prabowo ini sebagai presiden ini betul-betul memilih menterinya tuh yang betul-betul mau kerja untuk rakyat, bukan untuk proyek. Betul. Itu yang kita harapkan. Harus steril lah ya. Bukan untuk proyek Kalau ya. untuk proyek ini kan bahaya ini. Termasuk koalisi-koalisinya kan harus dipastikan bekerja untuk rakyat. Untuk rakyat gitu loh. Nah ini kan memang susah ya. Ya kita sebenarnya mau marah tapi nggak bisa ya. Janganlah marah-marah, Bung. Nggak boleh marah. Kita coba pendekatan spiritual, ya kan? Itu. Kita coba dengan pendekatan mistik. Jangan klinik. Beda klinik sama mistik itu. Kalau saya membaca Prabowo itu punya segala-galanya untuk membuat bangsa ini bisa jauh lebih maju, kompetitif bahkan di level internasional. Wow. Prabowo itu ningrat secara politik, ketua umum partai, dukungan politiknya besar ya. Jaringan politik nasional dan internasionalnya luar biasa, Pak. Jadi kemudian, Prabowo ini sangat powerful betul menurut saya. Kualitas kepemimpinan juga oke. Kalau saya lihat kan pengetahuannya juga oke gitu loh. Betul. Nah, jadi dia lengkap ini ya, agak ya tidak lengkap. Jangan kita bandingkan dengan Bung Karno ya. Atau katakanlah dengan Soeharto begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata presiden yang lain, dia ini cukup lengkap gitu loh. Nah, sehingga kita mengharapkan ada hal-hal yang baru yang bisa dia lakukan, sehingga dengan standarnya apa, pedomannya apa, tolok ukurnya apa, ya itu tadi, nasib rakyat ini berubah. Bagaimana orang Madura yang sekarang sudah berduyun-duyun jual kelontong, pakaian kelontong itu bisa mereka berubah kan gitu. Nah, jadi kalau negara maju yang kita mau jadikan contoh mengatasi kemiskinan itu Cina. Jinping itu sangat berhasil dianggap untuk mengatasi kemiskinan di negaranya. Cina ya? Iya kan? Iya juga ya. Walaupun dia negara komunis. Ya, dalam hal itu saya setuju. Mungkin perdebatan kita memang jangan lagi terlampau ideologis ya di negara ini. Ideologis dalam arti kan kita tidak lagi berdebat warna kucing itu apa, Pak. Iya. Yang penting kucing itu bisa nangkap tikus. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini, warna politiknya apa, partainya apa, udahlah. Selesaikan itu. Betul. Yang penting bagaimana problem kebangsaan kita selesai. Yang paling ditunggu kan bagaimana di bidang ekonomi, Pak. Pertumbuhan itu bukan hanya di sana, tapi di sini kata orang desa itu. Kalau di kota-kota itu banyak proyek-proyek yang fantastis bisa selesai, bisa menumbuhkan kanan kini prospek ekonomi. Kenapa di daerah-daerah tidak bisa dilakukan? Kan itu penting. Makanya ini sebenarnya adalah satu potret. Kalau ini bisa dilakukan, desa-desa berkembang, daerah berkembang, waduh, udahlah. Kita ini cukup kompetitif, Pak. Minimal kita secara perlahan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Minimal tak lagi impor beras misalnya, itu kan menarik, Pak. Nah gini, Bung Adi, tadi kan saya baru menjelaskan Cina. Satu sisi negara yang kena sanksi 46 tahun seperti Iran. Sekarang mereka ekspor gandum. Ya, mereka daya tahannya luar biasa. Kalau Mas Adi ke sana, Mas Adi mau lihat Ferrari di Teheran tuh ada. Showroom Ferrari ada, showroom BMW ada, showroom Mercy ada, segala macam showroom mobil-mobil mewah ada. Artinya ekonomi rakyat di sana itu cukup meningkat. Oh, itu abang kemarin studi banding ke Iran untuk lihat showroom-showroom mobil mewah itu? Bukan, saya sambil lewat. Tetapi kalau kita lihat, saya melihat kalau di Indonesia ini jalan macet karena jalannya sempit. Iya. Di Iran itu jalannya besar-besar, 8 jalur tapi macet karena mobilnya yang banyak. Artinya apa? Kalau mobilnya banyak, jalan lebar, memang ekonomi rakyatnya berkembang, mampu beli mobil.
kalau kita jalan sempit, mobil banyak, ya kadang satu rumah ada 3 mobil, tapi kadang di samping rumahnya ada orang yang kelaparan, teman-teman ya. Nah, itu kalau kita ukuran dari segi kehidupan ya. Kan kalau kita ke desa-desa itu terang sekali. Karena listrik murah, gas murah, Rp10.000. Nggak ada artinya. Kalau kita di sini tiap bulan naik harga listrik. Nggak bilang-bilang lagi naik. Nggak bilang-bilang, makin menjerit rakyatnya. Naiknya Nah, jadi malam lagi. maksud saya kita mencontoh itu. Kalau mencontoh negara yang sudah maju Cina, kalau negara yang kena sanksi, Tapi yang maju. mereka bisa bertahan 46 tahun dan maju, bisa nuklir, bikin pesawat, bikin kapal selam semuanya. Itu kita contoh Iran. Iran ya. Bagaimana negara yang diembargo tidak boleh mengimpor, tapi mereka membangun pertaniannya, teknologinya, sehingga mereka tidak perlu impor. Tidak perlu impor. Dan mereka bisa dengan berbagai cara mengekspor minyaknya, walaupun kena sanksi. Nah, jadi kita itu kan harus keluar, harus mencontoh negara-negara yang sudah melakukan satu terobosan-terobosan untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya itu bisa berkembang gitu loh. Enggak, yang saya khawatirkan itu pemangku-pemangku kepentingan di negara ini, elit-elit di negara ini bukan nggak tahu yang begitu-begitu, Bang. Saya kira sudah paham dan hatam ya. Tapi ini kan soal political will aja, mau nggak itu aja. Mereka ini orang top semua, Bang. Sekolahnya bagus, konsultannya banyak gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan di sekelilingnya banyak, ngasih supply data, informasi. Problemnya mau tidak kita mau mengubah itu aja, Bang. Iya juga ya, nggak mungkin petinggi-petinggi itu nggak ngerti dan nggak tahu, cuy. Nggak mungkin, cuma kan ya terlalu banyak kepentingan dan terlalu banyak kong kali kong di atas gitu. Jadi apa ya? Jadi kekayaan itu melingkar aja di sisi mereka, teman-teman. Nggak sampai ke masyarakat, nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke desa. Ya jadi yang kaya mereka juga gitu. Ya juga sih, mereka mau atau enggak kuncinya ya. Bener guys. Artinya apa? Jangan pernah berpikir instan. Harus mulai ada sesuatu yang kompetitifness yang harus dipikirkan. Nah, Kan ini yang nggak ada. orang-orang seperti itulah yang jangan dipakai menjadi menteri. Betul. Iya kan? Betul. Jangan dipakai. Dia tahu tapi tidak dia lakukan. Makanya kalau bagi saya ya partai-partai, elit-elit ya, kalangan profesional, kapasitas dan kompetensinya luar biasa. Udah banyak kok yang sekolah-sekolah di luar PhD dan profesornya kan top lah riset-risetnya. Cuman ini saja sekarang kuncinya mau tidak elit mau mengubah supaya kita ini kan tidak terjebak dalam middle income trap itu loh, Bang. Begini-begini saja hidup kita itu. Benar. Apakah para menteri kemudian eksekutif itu nggak punya pengetahuan? Studi komparasi dengan negara-negara lain, hakul yakin hatam mereka, Bang. Pasti. Makanya begini, Pasti. Bung Adi, mencari menteri itu nanti seleksinya bukan hanya tes kesehatan, tes jiwanya. Tes jiwa. Ini kan tes kesehatan di RSPAD kan, jiwanya dites nggak? Concernnya dia di mana nih? Iya Perlu sih. dicek. Oh, ini orang memang fisiknya sehat, tetapi ketika jiwanya dicek, wah ini ada kacau, rusak ini. Kacau ya. Ya kan? Benar teman-teman ya, nggak mungkin lah pemerintah atau orang-orang atas ini nggak tahu dan nggak paham ya. Benar banget guys. Sudah berapa puluh kali mereka studi banding ke luar negeri, yang di daerah ke Jawa. Iya, apa ya, suplai pengetahuan ini sudah ngalir gitu. Dan semua petinggi-petinggi kita ini, anggota-anggota dewan yang sudah lama di dewan ya, sudah 3 periode, 4 periode, nggak mungkin mereka nggak tahu gitu. Menteri-menteri yang sebagai ketua partai yang punya keilmuan bagus, nggak mungkin mereka nggak tahu gitu. Tapi pertanyaannya mau nggak, atau pertanyaannya bisa nggak mereka gitu ya kan, dengan segala bentuk kepentingan-kepentingan yang ada, karena kan bukan hanya kepentingan mereka nih yang mau dibawa, tapi kepentingan rakyat. Tapi ada segelintir orang yang tidak ingin kepentingan rakyat ini tersalurkan dengan baik gitu. Entah itu dananya dipotong, entah itu anggarannya dipangkas-pangkas ya, banyak sekali jalannya cuy. Ya banyak sekali memang problem di negeri ini, tapi semoga saja ya dengan pemimpin yang sedikit tangan besi seperti Pak Prabowo. Maksudnya tangan besi ini tegas dan keras dan tidak suka dengan hal-hal yang berbau korupsi, nepotisme dan segala macam. Ya semoga ke depan kita makin menjadi negara yang maju dan ini teman-temannya, rakyatnya makin sejahtera. Oke, itulah tadi video yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan bersama-sama. Semoga ke depan Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia lebih baik lagi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.